kembali lagi ke investasi teman-teman kami yang sudah berhasil. Jadi memang rata-rata teman-teman kami belanja bibit di Kiwaripam itu rata-rata 2000 batang ya teman-teman. Siap jadi penampungnya. Keren ya, jadi dia sudah panen 3 ton, ternyata dia masih kurang barang juga. Itu ya teman-teman, jadi investasi untuk buah naga memang seperti itu. Perlu awal modal yang besar, tapi memang di kemudian hari kalau teman-teman ulet, tekun, dan sungguh-sungguh, insya Allah akan berhasil seperti teman-teman yang kami ceritakan di beberapa daerah yang sudah berhasil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali dengan saya Mang Dedi di channel YouTube-nya Kiwaripam. Saya akan membahas lagi mengenai masalah investasi buah naga ini. Nah teman-teman, dari dulu memang investasi untuk tanaman buah naga memang tidak cukup sedikit, dari memang anggarannya lumayan besar, karena memang untuk menanam buah naga itu satu tiang itu tidak bisa dengan satu bibit. Sebenarnya bukan tidak bisa, jadi memang kurang efektif untuk satu bibit dalam satu tiang, karena idealnya dalam satu tiang itu 4 bibit. Kenapa kita analogikan 4 bibit dan memang kenapa harus 4 bibit? Nah, jadi saya analogikan bahwa pada tahun pertama tanaman buah naga akan memiliki pencabangan atau sulur yang akan bisa berbuah kurang lebih sekitar 12 cabang. Nah, 12 cabang itu dari mana sebetulnya teman-teman? Dari 12 cabang itu dari pohon yang kita tanam itu 4 bibit. Kalau cabang tahun pertama tuh pasti banyak sebetulnya, banyak cabang. Tapi yang bisa dibuahkan mungkin hanya 12 cabang aja, karena yang lain pasti pada muda-muda. Nah, berbeda dengan 1 bibit atau 2 bibit yang ditanam. Mungkin yang nanti cabang yang bisa diproduksi untuk berbuah mungkin hanya 6 atau 3 cabang aja. Dan itu memang kita sudah mengeluarkan waktu yang lumayan lama. Sementara kita mau panen, ternyata hasilnya kurang maksimal, karena memang bibit yang kita tanam hanya 1-2 bibit saja, dan itu memang berefek pada produksi buah yang akan kita panen seperti itu teman-teman. Nah, kalau 4 bibit itu bisa 12 bahkan sampai kelipatannya, karena memang semakin banyak bibit yang ditanam, tapi 4 ya kita idealnya 4. Jadi semakin banyak bibit yang ditanam itu maka tunas produksinya akan semakin banyak dan buah yang dipanen akan semakin banyak. Jadi kita menunggu dalam 1 tahun dengan bibit yang ditanam hanya 2 bibit, dengan bibit yang ditanam hanya dengan 4 bibit, pasti nanti hasilnya akan berbeda teman-teman, dan pasti hasilnya juga akan jauh, karena itu sudah hukum alamnya. Jadi ketika bibit ini ditanam, dia cabangnya banyak, pasti dia akan memproduksi buah yang banyak seperti itu teman-teman. Nah, kembali lagi ke investasi teman-teman kami yang sudah berhasil. Jadi memang rata-rata teman-teman kami belanja bibit di Kiwaripam itu rata-rata 2000 batang ya teman-teman. Nah, kenapa sih 2000 batang? Rata-rata mereka menanam itu minimal 500 batang. Nah, proyek yang kami kerjakan adalah proyek di Sumedang, Jawa Barat teman-teman, yang waktu itu sudah kita posting beberapa kali, dan alhamdulillah sudah balik modalnya lama sekali dan luar biasa, panen masih rutin dan sekarang lagi kosong buahnya. Dan pasar yang mereka biasa masuk untuk suplai buah ke pasar itu, dan sekarang nggak kebagian buah karena memang di kebun lagi kosong. Nah, jadi pengalaman kami membimbing petani-petani buah naga golden di beberapa daerah alhamdulillah terbukti berhasil dan memang luar biasa memberikan dampak positif kepada petani seperti itu teman-teman. Jadi walaupun mereka dari awal mengeluarkan modal yang cukup besar, anggap saja waktu itu kita menjual bibit waktu itu masih di atas 30.000 per batang untuk partai waktu itu. Sekarang mungkin sudah turun ya, karena memang seiring berjalannya waktu seperti itu. Apalagi teman-teman, kalau teman-teman tahu, waktu pertama kita jual bibit itu harganya 600.000 rupiah. Teman-teman bisa tanya, ada Pak Eko Tenggoro itu di Lampung, itu beli waktu itu 2 batang 1 juta kurang lebih, 1.200.000. Terus ada lagi waktu itu Pak siapa yang di Jawa Tengah, ada juga waktu itu di Pekalongan dan sebagainya. Waktu itu awal-awal 2019 kita jual bibit itu segitu. Jadi memang seiring berjalannya waktu, masuklah pandemi, kita jual bibit di atas, masih di atas 150.000. Dan waktu itu orang masih antusias sekali, banyak sekali yang belanja bibit.
Waktu itu menurut kami orang yang belanja 10 batang itu sudah luar biasa waktu itu, karena lagi pandemi dan juga orang mau menanam, dan rata-rata mereka sebetulnya hanya untuk hobi aja, untuk hobi di pekarangan atau di depan rumah mereka beli 10 batang. Waktu itu lumayan, nominalnya lumayan. Nah, dari situlah kita bisa bangkit, dan alhamdulillah waktu itu kita tidak kehabisan akal, kita punya kebun dan dibabat habis kita tanami buah naga, dan alhamdulillah bisa memberi manfaat buat teman-teman semua di daerah yang bertani buah naga dengan memproduksi buah naga golden teman-teman. Nah, saya akan ajak lagi teman-teman untuk melihat lagi bibit dan memang prospeknya seperti apa. Jadi saya jelaskan ke teman-teman. Waktu itu kita tidak jual bibit seperti ini. Jadi kita jual waktu itu bibit yang pertama batang sambungan ya. Jadi batang merah disambung dengan golden karena waktu itu kita masih keterbatasan sekali untuk produksi bibit. Yang kedua bibit stek ya. Jadi bibit stek itu dia hanya baru potong lalu kita kirim. Dan saya masih ingat kalau nggak salah, beberapa tempat kita kirim dengan batang-batang yang masih agak muda teman-teman. Seperti ini nih, masih agak muda. Ini teman-teman kami di sini lagi pada motong nih. Jadi batang-batang masih agak muda tuh seperti ini ya. Jadi belum terlalu tua. Nah, kalau ini muda sekali ya. Ini muda sekali. Nah, ini kalau ini muda sekali ya. Mungkin waktu itu di atas ini masih muda-muda. Cuman waktu itu karena kita kekurangan barang dan permintaannya banyak, bukan kita ngakal-ngakalin teman-teman, bukan. Nah, awalnya kita kurang pede ya untuk memproduksi bibit seperti ini waktu itu. Ternyata buah yang dihasilkan pun bagus juga teman-teman. Buahnya banyak dan memang karena petani sudah menggunakan lampu, jadi memang tidak ada masalah. Mau itu bibit seperti apa, yang penting dia menggunakan lampu dan paham cara produksinya dan paham cara budidayanya dan sebagainya. Insya Allah buahnya lebat teman-teman, seperti itu. Jadi kalau teman-teman sekarang mau berinvestasi, mumpung masih ada waktu kurang lebih 2 tahun sebelum 50 hektar mungkin se-Indonesia, masih ada waktu kesempatan buat teman-teman yuk untuk menanam buah naga golden. Karena tiap-tiap daerah punya pasarnya masing-masing. Misalkan di Purwokerto ada petani pengolah buah. Mungkin harganya tidak seperti di supermarket, tapi dia bisa terima rutin seperti itu. Atau di beberapa daerah di Bandung yang diproduksi untuk olahan dan sebagainya, mereka bisa terima dalam skala kecil dan skala besar, dan dan lain tempat pun berbeda-beda peluang pasarnya seperti itu. Dan saya juga masih ya sedikit heran, ternyata di daerah itu tampungannya lumayan besar, bahkan yang mereka produksi sendiri tidak mencukupi untuk pasarnya. Dan kalau tidak salah siap jadi penampungnya. Keren ya, jadi dia sudah panen 3 ton, ternyata dia masih kurang barang juga. Seperti itu bukan cerita bohong, itu cerita asli teman-teman. Itu cerita-cerita kami di daerah Sumatera, di daerah kepulauan-kepulauan yang lain yang sudah memproduksi bibit dari kami. Di Kupang sudah mulai panen, di Flores sudah mulai ada panen sebagian, di Bali, di mana-mana, di beberapa tempat yang kami kirim bibitnya alhamdulillah sudah mulai produksi, terutama di Banyuwangi teman-teman. Karena waktu itu kita gila-gilaan kirim bibit ke Banyuwangi, dan ternyata di Banyuwangi sudah mulai produksi. Nah, sekarang kami juga kaget teman-teman. Jadi dalam waktu kurang lebih 2 minggu, mungkin 1 minggu setelah Lebaran, ternyata ada yang belanja bibit ke Kiwaripam, bibit buah naga pink. Kalau nggak salah videonya sudah dirilis nanti mungkin sama Ali ya. Jadi belanja bibit buah naga pink ke Kiwaripam kurang lebih 480 batang teman-teman dari Banyuwangi itu. Nah, saya sudah kurang tahu motifnya seperti apa. Tapi yang saya yakini mereka punya impian ke depan sama halnya dengan buah naga golden yang mereka tanam. Jadi buah naga pink memang belum familiar di Indonesia,
Tapi buah naga pink ini sudah diproduksi massal, terutama di daerah California, di Asia, mungkin di Taiwan yang banyak sekali ditanam karena rasanya yang unik. Nah, jadi rasanya unik membuat buah naga pink ini bagus juga di pasaran seperti itu. Dan kita juga sudah cek market dan alhamdulillah bisa diterima di supermarket seperti itu, teman-teman. Nah, jadi itu ya teman-teman. Jadi investasi untuk buah naga memang seperti itu. Perlu awal modal yang besar, tapi memang di kemudian hari kalau teman-teman ulet, tekun dan sungguh-sungguh, insya Allah akan berhasil seperti teman-teman yang kami ceritakan di beberapa daerah yang sudah berhasil. Nah, saya akan mengulas lagi ke teman-teman berapa lama sih produksi berapa lama investasi untuk buah naga. Yuk ikutin saya ke sini nih, ke kebun sini. Ini bunga buah naga kurang lebih sudah mekar ya 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu. Nah, jadi untuk buah naga awal produksi biasanya kita targetkan sudah pasang lampu itu kurang lebih 10 bulan sudah dipasang lampu ya teman-teman di kebun. Jadi 10 bulan dipasang lampu, nanti 11 bulan lampu itu sudah bisa dinyalakan teman-teman. Jadi petani itu sudah bisa panen di usia 13 bulan seperti itu. Itu sudah bagus sekali karena pencabangannya sudah rimbun dan sebagainya. Jadi 13 bulan teman-teman sudah bisa produksi buah. Itu bisa panen tiap 2 minggu sekali. Tapi dengan syarat teman-teman, dengan keluasan minimal 1 hektar bisa panen 2 minggu sekali, bahkan bisa panen seminggu sekali, seperti itu. Jadi kalau teman-teman kalau nanam untuk produksi hanya 10 tiang, 100 tiang ya mungkin tidak bisa produksi banyak. Ya itu sudah hukum alam. Siapa yang punya banyak pasti dia akan panen banyak seperti itu. Apalagi dirawat dengan sungguh-sungguh, diberikan nutrisi yang terbaik. Karena untuk membuat buah naga golden itu diterima oleh pasar, dia itu harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau berinvestasi untuk buah naga golden ataupun buah naga yang lain yang kami produksi bibitnya, mungkin sekarang belum telat karena memang waktunya belum terlambat, karena teman-teman yang lain di daerah belum mengembangkan begitu masif. Hanya beberapa daerah yang lagi gila-gilaan untuk memproduksi buahnya seperti itu. Jadi pasar-pasar di daerah masih belum terisi penuh dan masih bisa diisi oleh teman-teman seperti itu. Jadi daerah teman-teman masing-masing ada pasar modern, insya Allah pasti bisa diisi oleh buah naga yang teman-teman produksi. Jadi itu teman-teman, biasanya 10 bulan itu sudah pasang lampu ya teman-teman. 11 bulan sudah mulai pelampuan, 2 bulan sudah mulai panen. Nah seperti ini. Jadi panen seperti ini. Nah panen seperti ini. Ini karakternya seperti ini ya. Jadi buahnya bulat, sempurna, gemuk, dan jumlah-jumlahnya bagus. Biasanya buah-buah yang seperti ini yang dinantikan oleh supermarket teman-teman. Jadi buah-buah yang dinantikan oleh supermarket seperti ini biasanya hasil oleh petani yang memang serius dan tekun seperti itu teman-teman. Jadi untuk bisa dipanen seperti ini ya mungkin butuh waktu sekitar 13 bulan. Jadi teman-teman harus spare dana dari mulai 0 sampai 13 bulan untuk bisa memproduksi buah naga golden seperti ini ya. Jadi itu teman-teman, tips-tips investasi dari kami buat teman-teman yang melek untuk investasi apalagi di perkebunan. Buah naga golden masih memberikan ruang terbuka buat teman-teman untuk bisa menjajaki pasar di daerah teman-teman masing-masing. Yuk borong bibit kami karena masih ada bibit yang bagus yang tidak jadi diambil, bukan tidak jadi diambil. Jadi yang pembeli sebelumnya ternyata meminta bibit dengan berupa stek. Jadi bibit yang sudah ada tidak mau diambil karena tidak ditanam langsung ya katanya. Kalau kalau bibit stek dia bisa disimpan beberapa lama, tapi kalau bibit yang berakar biasanya lebih baik langsung ditanam katanya seperti itu ya. Kami ngikutin apa yang konsumen kami minta seperti itu. Jadi teman-teman, terima kasih sudah menyimak video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.